Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur kita ada di hari Selasa pagi hari ini. Saya ingin meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat setiap kita. Masih dari 1 Korintus pasal yang ke-16. Kita akan melihat ayat yang ke-13 bersama-sama. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara, Paulus memberikan pesan kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga buat setiap kita orang percaya hari ini. Kemarin kita belajar bersama-sama tentang berjaga-jagalah, ya, stay awake dalam kehidupan kita, berhati-hati dalam melangkah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang strong atau tetap kuat. Saudara, sepanjang bulan ini kita memiliki tema yaitu strong in faith, kuat di dalam iman. Saudara, firman Tuhan berkata, tetaplah kuat. Saudara, dalam bahasa aslinya tetaplah kuat itu menggunakan kata krataio yang artinya adalah increase in strength, grow in strong. Artinya kita bertambah dalam kekuatan kita dan kita bertumbuh di dalam kekuatan. Kita semakin kuat, semakin hari kita semakin kuat, semakin hari kita semakin memiliki kemampuan untuk kita bisa menghadapi kehidupan. Paulus memberikan satu nasihat atau dorongan kepada orang-orang yang ada di Korintus juga buat kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Maksud Paulus adalah supaya dari hari ke hari, dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain, kita dibawa untuk semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, saya perlu menjelaskan ini buat saudara. Kuat di dalam Tuhan itu beda konsepnya dengan kuat buat orang dunia. Buat orang dunia berbicara tentang kekuatan itu berbicara tentang independensi. Semakin kita kuat maka kita akan semakin independen. Semakin kita independen itu menunjukkan bahwa kita semakin mampu untuk handle segala sesuatu. Berbeda dengan yang dimaksud kita increase in strength and grow in strong. Maksudnya adalah kekuatan kita di dalam Tuhan itu sangat bergantung kepada bagaimana kita meletakkan atau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau buat orang dunia semakin independen mereka semakin kuat. Buat kita semakin kita bergantung kepada anugerah Allah, semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, semakin kita bersandar penuh kepada anugerah Allah, maka kita akan semakin kuat. Ada perbedaan yang sangat jauh buat orang dunia. Mereka akan mengejar kesuksesan finansial yang mapan dan lain sebagainya. Saya tidak berkata itu tidak penting, tapi kekuatan kita di dalam Tuhan tidak terletak kepada harta kita yang banyak, deposito kita yang melimpah, kepada nama besar kita atau gelar kita yang berderet. Tapi kekuatan kita di dalam Tuhan itu bergantung penuh pada anugerah Allah yang menopang hidup kita. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, mereka yang tidak memiliki apa-apa. Atau ada juga mereka yang adalah orang-orang yang bangsawan, orang-orang kaya yang dipakai Tuhan. Tapi dalam seluruh kehidupan mereka, mereka tidak bergantung kepada kemampuan mereka sendiri. Malahan mereka bergantung kepada anugerah Allah. Sehingga anugerah Allah memampukan mereka untuk mereka semakin hari semakin kuat, semakin hari mereka bertumbuh dari kekuatan kepada kekuatan yang lain. Itu karena mereka semakin bergantung kepada anugerah Allah. Saya ingin kasih tahu buat saudara, tahun lalu mungkin ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak sekuat hari ini. Ada banyak sekali kebimbangan yang kita hadapi. Tapi semakin seiring berjalannya waktu, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, maka kita akan semakin punya kekuatan. Karena apa? Karena kita semakin tahu siapa yang beserta dengan kita. Kita tahu melewati badai seperti apapun, melewati gelombang setinggi apapun, kita tahu kita tidak pernah sendirian karena ada Tuhan yang menjadi penolong bagi setiap kita. Kekuatan kita bergantung kepada anugerah Allah. Ada satu lagu yang mungkin saudara pernah dengar ya. Judulnya seperti ini. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuh kita itu membuat kita semakin kuat. Saudara, pengalaman demi pengalaman yang kita lewati, keadaan-keadaan yang sulit yang pernah kita lewati, itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena dalam pengalaman-pengalaman itu kita melihat Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Saya kasih contoh buat saudara. Kalau saudara mungkin memahami atau memperhatikan sepanjang 2 tahun ini kurang lebih,
Paling tidak selama COVID-19 ini ada, mulai dari akhir tahun 2019 sampai di pertengahan 2021, saya mau kasih tahu bahwa saudara bahwa awal-awal pandemi ini semua orang merasa ketakutan. Tapi hari ini kalau saudara perhatikan, setiap kita telah menghadapi banyak sekali goncangan, telah menghadapi banyak sekali tantangan, dan hari ini kita mungkin lebih tenang dibanding ketika pertama kali pandemi ini terjadi. Kenapa kita bisa menjadi semakin kuat? Karena pandemi ini ada dan kita telah melewatinya bersama dengan Tuhan. Pandemi ini tidak membinasakan kita, pandemi ini tidak membunuh kita, pandemi ini justru menguatkan kita di dalam Tuhan, membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga menghasilkan kekuatan bagi setiap kita. Saudara, seperti yang minggu lalu saya terangkan bagi saudara, saya sharing buat setiap kita, cara pandang kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena itu akan membentuk ekspektasi kita kepada Tuhan. Kenalilah Tuhan yang benar dalam hidup kita, kenalilah Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Kenalilah Dia, kenalilah sifat-sifatnya, bagaimana Tuhan ada bagi kita, bagaimana Tuhan setia dalam perkataannya bagi setiap kita. Saudara akan melihat bagaimana kehidupanmu di bawah Tuhan. Dari satu kekuatan, Tuhan menguatkan kita kepada yang lain. Kita akan terus bertumbuh dalam kekuatan kita karena kita terus bergantung kepada anugerah Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat hari Selasa ini. Kami belajar untuk kami bertumbuh terus dalam kekuatan di dalam Engkau, yang adalah bagaimana kami bergantung penuh pada anugerah-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami tahu setiap kami ini tidak sempurna, banyak kelemahan dalam hidup kami, tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang setia, pribadi yang setia, yang mengasihi kami dengan cinta yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkat Allah bagi setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.